Guys, ada yang lagi ngalamin case kayak gini nggak? Nih, nah, jadi rekening mandirinya itu muncul keterangan nominal tertahan, hold amount, saldo tertahan. Ini terjadi saat kita macet pembayaran kartu kredit Bank Mandiri. Nah, kalau kita ngalamin kayak gini, kita harus gimana sih? Apa yang harus dilakukan? Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan rekening kita? Simak video ini sampai selesai. Kalau kamu lagi ngalaminnya atau kamu akan mengalami case yang seperti ini, tonton video ini sampai selesai. Ada banyak banget pembelajaran yang bisa diambil. Jadi gini mas, saya ada tunggakan di kartu kredit yang nunggak sekitaran 5 bulan karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk membayar. Nah, tiba-tiba si kartu kreditnya itu menghilang di menu lipinnya. Nah, saya kaget kan, kemana ini? Nah, besoknya saya cek di lipin, kok ada tulisan nominal saldo tertahan sebesar 6.200.000 sekian, ya kan? Kebetulan limit kartu kredit saya 5 juta, ya kan? Nah, mungkin kepake sama saya 5 juta, itu bunganya sekitar 1.200.000-an. Nah itu gimana mas? Maksudnya pas kan saya gajian lewat mandiri mas dari perusahaan. Nah kebetulan di hari Senin saya gajian nih mas. Apakah itu saldo gajian saya sebesar 5 juta akan ditahan ya mas ya? Ini kan saldonya tadinya sisa 25.000 nih, digasak habis nih mas, tinggal 0. Maksudnya saya apakah masih bisa nego mas untuk membayar pokoknya saja gitu, minta keringanan. Dan nantinya kalau semisal saya mau bayar, apakah saldo yang tertahan ini buat bayarnya nanti mas? Oke, menarik ya. Mari kita breakdown, kita bahas case yang satu ini. Jadi teman kita itu punya kartu kredit Bank Mandiri, sudah nunggak pembayaran 5 bulan. Jadi 5 bulan nggak ada pembayaran. Dan di Livin, aplikasi Livinnya itu sudah tidak bisa menampilkan kartu kreditnya lagi. Hilang kartu kreditnya, nggak bisa diakses lagi. Nah, hold-nya itu di angka 6.209.000 dan limit kartu kreditnya hanya 5 juta, pemakaiannya full sudah 5 juta dengan posisi bunga berjalannya ada di angka 1,2. Jadi kalau di total 5 juta plus 1,2 ya benar sih ada di angka 6,2 jutaan, 6.200.000-an. Nah, kebetulan si teman kita itu gajiannya payroll mandiri. Besok Senin ini tanggal gajiannya. Waduh, gajinya 5 juta. Pertanyaannya kayak gini, apakah bisa melakukan negosiasi pokok? Jawabannya, kalau kita mau mencoba nggak apa-apa, tetapi kemungkinan besar itu tidak akan disetujui untuk melakukan pembayaran pokoknya saja. Karena gini teman-teman, Bank Mandiri itu sebenarnya sudah tahu kita menggunakan payroll mandiri. Jadi tahu ini pasti akan ada duit masuk. Ya. Nah, di saat bulan pertama nggak bayar, bulan kedua nggak bayar, bulan ketiga nggak bayar, kok tidak ada notif seperti ini? Baru di bulan kelima. Simple sih sebenarnya. Jadi belum ada profitable. Jadi memang prosedurnya seperti itu. Kalau bulan awal langsung di ini ya nanti profitnya dikit. Kan di dalam kartu kredit itu ada bunga, ada denda, ada biaya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba negosiasi, kemungkinan besarnya tidak akan disetujui. Karena balik lagi, bank itu tahu kita punya duit dan akan ada duit masuk di rekening kita. Karena kita menggunakan payroll mandiri. Dan yang kedua, kita sudah terbaca 5 bulan tidak melakukan pembayaran. Logikanya pasti akan seperti ini. Wah, ini nggak tahu kapan akan diselesaikan. Udah sekarang aja didebat. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang namanya rekening hold atau hold amount ini itu adalah nominal tagihan berjalan sampai saat ini. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saldo hold itu untuk bayar? Jawabannya adalah iya. Kapan sih akan didebatnya? Sebenarnya ada jedanya ya. Jadi dari muncul notif hold seperti ini atau rekening saldo tertahan, nominal tertahan itu, kita dikasih waktu sekitar 7 hari ya. Kalau Mandiri kalau nggak salah sekitar 7 hari untuk menyelesaikan tagihan kita. Jadi kalau duitnya mau diselamatin ini nih. Nah, jadi
kita harus menyelesaikan tagihan kartu kreditnya di angka paling lama itu sekitar 7 hari. Harus segera diselesaikan. Kalau tidak, maka dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit kita. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini, Bang, kalau gajinya 5 juta, nominal hold-nya kan 6,2, itu kan masih kurang. Nah, gimana dengan tagihan sisanya? Apakah akan nyedot lagi? Jawabannya iya, karena yang namanya nominal hold itu adalah tagihan yang berjalan. Jadi kalau seperti ini tidak ada negosiasi-negosiasi. Kalau kita mau negosiasi, kosongkan rekeningnya. Jadi kalau kita mau melakukan negosiasi, ya saat kita memang tidak nyimpan duit di bank yang kita macet kartu kreditnya. Nah itu peluang win atau peluang approvalnya itu besar ya. Kalau seperti ini, Mandiri sudah ngegawangin dulu, duit masuk gua pegang dulu bos. Jadi seperti itu, agak berat ya. Ya memang berat. Kita belum menemu case di mana ada case yang seperti ini, melakukan negosiasi untuk melakukan pembayaran pokoknya saja. Payroll lagi ya. Jadi kalaupun bisa paling hanya di angka penghapusan bunga sedikit lah, nggak jauh beda, tipis-tipis dari nominal hold-nya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, jika tidak melunasi, apakah nominal hold akan bertambah? Jawabannya iya. Jadi selama kita belum menyelesaikan itu akan terus bertambah. Tadi kan gajinya cuma 5 juta nih, ya. Nah, ini begitu duit masuk akan dipakai atau di hold dulu selama 7 hari. Jika kita tidak menyelesaikannya, nah nanti akan diambil untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit kita. Nah, bagaimana tagihan sisanya? Nanti nunggu duit sisanya masuk lagi. Nah, bulan depan masuk 5 juta lagi, punya si abang ini, nah nanti baru akan diambil sesuai sisa yang belum terselesaikan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya sarankan untuk coba melakukan penggantian rekening deh Bang. Siapa tahu di bagian keuangannya menyetujui. Nah, tapi ada pertanyaan yang menarik banget deh. Kita dengarkan satu kali lagi ya. Nah, kalau semisal gini Mas ya, saya ngajuin ganti rekening BSI. Misalkan disetujui nih Mas, ya kan gajian saya otomatis ke BSI nih misalkan. Nah, terus saya bayar semisal separuhnya nih 3 juta saya transfer ke rekening yang bermasalah. Apakah misalkan bulan berikutnya saya bayar lagi sisanya, itu kena nambah bunga lagi nggak sih Mas? Apa tetap segitu? Ya, jadi yang namanya tagihan belum terselesaikan itu pasti akan berkembang ya. Bunganya tuh berbunga indah sekali. Dendanya nambah, biayanya nambah. Pasti seperti itu. Kartu kredit memang seperti itu. Kartu kredit itu baik ketika kita tidak lewat jatuh tempo. Tapi ketika kita lewat jatuh tempo, tidak ada pembayaran tentang waktu tertentu. Aduh, berat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kesimpulan pertanyaannya seperti ini. Ganti rekening payroll, kemudian bayar setengah untuk bulan pertama, kemudian bayar setengah lagi. Nah, itu kena bunga atau tidak? Jawabannya kena bunga, dan ini tidak saya sarankan. Seandainya disetujui ketika negosiasi, ya udah Pak, bayar setengah dulu nggak apa-apa. Tapi ini kecil sih kemungkinannya, karena Bang Mandiri itu sudah tahu kita macet lama. Ya macet lama, Abang itu sudah macet lama, kemudian di rekeningnya pasti akan ada duit masuk, ya udah pasti cari aman. Debat seadanya duit masuk, kemudian bulan berikutnya debat seadanya duit masuk lagi untuk menyelesaikan. Dan ini yang namanya bayar setengah-setengah, meskipun kita tidak payroll ya. Ini seandainya kita tidak payroll, bayar setengah-setengah untuk pelunasan kartu kredit itu, kalau saya sih tidak terlalu merekomendasikan. Karena apa? Pertama, itu tidak langsung full selesai. Kemudian yang kedua, kita tetap akan kena yang namanya bunga berjalan. Yang kedua, kita susah untuk yang namanya negosiasi. Karena negosiasi pelunasan kartu kredit, itu paling enak adalah 1 kali bayar. Cash and carry. Jadi seperti itu. Jangan dicicil, jangan dijuggling setengah-setengah. Lebih baik kumpulkan duitnya. Seandainya nanti rekening payroll-nya bisa diganti ya Bang ya, kalau lagi nonton video ini. Mending kumpulin duitnya dulu, habis itu setelah nominalnya cukup, taruhlah di angka 5, coba lakukan negosiasi ya. Karena begini Bang, kalau kita bayar setengah dulu nih, bulan depan kita belum tahu nih kebutuhan kita seperti apa. Apakah akan ada dana mendesak lainnya atau tidak, ataukah akan ada sesuatu yang lain ya. Prioritaskan dapur dulu deh ya kalau sudah case-nya seperti ini. Jadi kalau kita bulan pertama bisa bayar setengah, bulan kedepannya amit-amit ya ternyata belum bisa menyelesaikan, ya kita kena bunga lagi Bang. Jadi lebih baik tunda bayar dulu, kumpulkan duitnya, begitu terkumpul, selesaikan tagihannya, nego 1 kali bayar, dan pastikan dapat surat lunasnya. Sip ya, jadi seperti itu
Kalau memang kita lagi ngalaminnya, tetap tenang, stay fokus, perhatikan dan amankan duitnya kita dulu ya, ada di mana. Kita sadar diri, kita punya tagihan, kita akan selesaikan, tetapi kita harus pintar dalam menyelesaikannya. Sip ya, ada banyak opsi yang bisa kita pilih, tentukan langkah kita. Thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.